Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak nggak kenal sama diri sendiri? Di luar rumah, Anda bisa jadi orang yang paling tenang, paling sabar. Tapi begitu kaki melangkah lewat pintu rumah, wush, keluar pribadi yang lain sama sekali. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa versi terbaik dari diri kita seringnya cuma buat orang asing. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi begitu kita sampai di rumah? Di luar sana, Anda itu mungkin seorang master zen. Dikritik, diterima sambil senyum. Macet parah, anggap aja waktu buat meditasi. Tapi kemudian, begitu kunci diputar di pintu rumah, rasanya kayak ada saklar yang langsung kebalik. Tiba-tiba, hal paling sepele sekalipun, entah itu remote TV yang hilang atau suara TV yang kekencengan, bisa jadi pemicu ledakan emosi yang wow, nggak terduga. Nah ini nih pertanyaan besarnya yang kadang bikin kita nggak nyaman buat ngakuin. Kenapa kita justru ngasih versi terbaik kita ke orang-orang yang nggak begitu penting, sementara orang yang paling kita cintai cuma kebagian sisa-sisa kesabaran kita? Apa ini artinya Anda orang yang jahat? Menurut psikologi, ternyata nggak juga. Ada sebuah mekanisme yang jauh lebih dalam yang lagi bekerja, dan kita akan bongkar semuanya sekarang. Oke, mari kita mulai dengan ngelihat diri publik Anda. Ini tuh kayak avatar yang kita poles dengan hati-hati banget buat ditunjukin ke dunia. Sopan, profesional, dan kelihatan nggak tergoyahkan. Sepanjang hari, kita tuh nggak habisin energi yang luar biasa besar cuma buat mempertahankan topeng ini. Semua perubahan itu seolah-olah terjadi dalam satu momen ajaib, pas tangan kita menyentuh gagang pintu. Pertanyaan simpel kayak, gimana harimu? Tiba-tiba kedengeran kayak sebuah provokasi. Suara TV yang sedikit lebih keras rasanya kayak serangan pribadi. Jawaban kita jadi pendek, ketus. Kenapa ya? Ternyata fenomena ini ada namanya loh. Para psikolog menyebutnya efek keruntuhan pengekangan diri atau restraint collapse effect. Nah, ngertiin konsep ini adalah kunci buat ngebuka misteri kenapa perubahan drastis ini bisa terjadi di dalam diri kita. Poin paling penting di sini adalah ini tuh bukan soal cacat karakter. Ini murni masalah sumber daya. Anda tuh udah seharian penuh ngeras baterai kendali diri Anda. Jadi pas Anda akhirnya tiba di tempat di mana Anda merasa aman, yaitu di rumah, sistem pertahanan Anda tuh udah nggak punya energi lagi buat berfungsi. Udah kosong. Coba bayangin deh kayak gini. Seharian Anda itu pakai topeng sosial yang berat banget. Setiap interaksi, setiap dorongan hati yang Anda tahan, setiap kata yang Anda saring sebelum diucapin, semuanya itu menguras energi kognitif yang luar biasa. Nah, rumah adalah satu-satunya tempat di mana Anda ngerasa bisa akhirnya ngelepas topeng itu dan bernapas lega. Walaupun kadang helaan napasnya itu keluar dalam bentuk geraman penuh amarah. Ini nyambung banget sama konsep yang namanya depresi ego. Teorinya tuh bilang kalau tekad dan kontrol diri itu nggak tak terbatas. Anggap aja ini kayak tangki bensin mental. Setiap kali Anda nahan diri di tengah kemacetan atau nelen komentar pedas di kantor, Anda tuh lagi ngabisin sedikit dari bensin itu. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, tangki itu terkuras terus seharian. Macet di pagi hari, rekan kerja yang nyebelin, kritik dari atasan, setiap kejadian itu nyedot lagi cadangan energi Anda. Pas Anda tiba di rumah, Anda tuh bener-bener jalan cuma pakai sisa uap. Udah nggak ada lagi energi yang tersisa buat bersikap sopan. Nah, ini membawa kita ke sebuah ironi yang menyakitkan yang disebut psikolog sebagai paradoks keamanan. Kita justru melampiaskan emosi kita karena di rumahlah kita merasa paling aman. Merasa bebas untuk jadi rapuh dan bahkan bebas untuk nunjukin sisi terburuk kita. Jauh di lubuk hati kita, ada sebuah keyakinan yang nggak kita sadari. Keluarga akan tetap mencintai kita apapun yang terjadi. Pasangan Anda nggak akan ninggalin Anda cuma gara-gara Anda lagi bad mood. Kita mengandalkan cinta tanpa syarat mereka dengan cara yang nggak akan pernah kita berani lakukan ke atasan atau teman kan? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Di ruang publik, konsekuensi dari ledakan emosi itu nyata dan langsung. Anda bisa kehilangan pekerjaan, ngerusak pertemanan, atau dicap nggak stabil. Rasa takut inilah yang nahan kita. Tapi di rumah, di kepala kita keliru berasumsi nggak ada konsekuensi sama sekali. Dan ya, begitulah. Tanpa kita sadari, kita mengubah orang yang paling kita cintai jadi tempat sampah emosional kita. Kita tumpahkan semua sampah dari hari kita ke mereka, bukan karena kita nggak cinta, tapi justru karena kita percaya merekalah satu-satunya pelabuhan aman yang nggak akan nolak kita, bahkan saat kita lagi hancur-hancurnya. Tapi,
Ada masalah besar dengan asumsi ini. Setiap tindakan pasti punya reaksi, terutama di rumah. Mari kita lihat, apa sih biaya jangka panjang dari pola perilaku ini? Metafora ini benar-benar kena banget. Kita lupa bahwa bahkan pelabuhan terkuat pun bisa retak. Bahkan cinta yang paling tulus pun bisa terkikis kalau terus-terusan dihantam oleh badai yang bahkan bukan miliknya sendiri. Dan disinilah retakannya mulai kelihatan. Orang yang Anda sayangi jadi serba salah, kayak jalan di atas pecahan kaca. Pasangan Anda jadi ngerasa kayak sasaran tembak terus-menerus buat frustrasi Anda. Dan rumah yang seharusnya jadi tempat perlindungan malah berubah jadi medan perang yang menguras energi semua orang, bukannya mengisi ulang. Oke, cukup dengan masalahnya. Kabar baiknya adalah siklus ini bisa diputus kok. Kuncinya ada di menciptakan sebuah zona penyangga yang sadar antara dunia kerja dan dunia rumah, sebuah transisi untuk meninggalkan stres hari itu benar-benar di depan pintu. Ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini. Anggap aja ini sebagai ritual dekompresi. Sebelum menyentuh pintu, berhenti dulu 5 menit, entah itu duduk di mobil sambil dengerin satu lagu, atau cuma sekedar ngambil beberapa napas dalam-dalam. Penyangga ini ngasih Anda ruang netral buat ngelepas topeng berat tadi, jadi Anda nggak melemparkannya ke keluarga Anda. Dan kalau Anda udah terlanjur masuk dan ngerasa tekanan mulai memuncak, komunikasi adalah pelampung penyelamat Anda. Kalimat sesimpel ini bukanlah kelemahan, ini adalah kekuatan. Ini adalah komunikasi jujur yang bisa mencegah ledakan dan menyelamatkan hubungan Anda dari kerusakan yang pasti akan Anda sesali nantinya. Pada dasarnya, setiap hari Anda tuh berdiri di persimpangan jalan ini. Jalan bawaan yang pakai mode autopilot itu mengarah ke ketegangan dan sakit hati. Jalan yang penuh kesadaran, yang butuh jeda sebentar, itu memelihara kedamaian. Pilihan jalan mana yang akan Anda ambil, itu ada di tangan Anda setiap hari saat Anda pulang. Pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan fundamental ini. Apa sih fungsi rumah Anda? Apakah cuma jadi tempat pembuangan sampah untuk stres hari itu? Atau apakah ini stasiun pengisian daya? Tempat di mana Anda dan orang yang Anda cintai bisa saling menyembuhkan, mengisi ulang energi, dan berlindung bersama-sama. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Rumah Anda itu stasiun pengisian daya atau medan perang? Ingat, orang-orang yang menunggu di rumah seringkali adalah alasan kenapa Anda berjuang begitu keras di luar sana. Jangan sampai Anda malah menghancurkan pelabuhan yang menjadi tujuan Anda berlayar. Lingkungan seperti apa yang akan Anda ciptakan saat Anda melangkah masuk pintu itu hari ini?